Baku dapat ulang nih Nyong Piano. Konten kali ini harusnya seru ya, kalian udah lihat di judul dan thumbnailnya. Gue akan ngobrol dengan ojol di Indonesia. Jadi kenapa seru? Karena ya gue kasih perspektif gue sebagai ojol dari Australia, dan nanti kita akan cari tahu apa perbedaan-perbedaannya dengan ojol di Indonesia. Oke, kita langsung turun aja. Katanya beliau sudah duluan sampai. Ya tunggu aja. Oh, ntar gue chat dulu ya. Soalnya gue ngerekamnya pakai HP, chatnya pakai HP juga, jadi saya stop dulu rekamannya. Jadi video ini gue mau ngobrol sama salah satu driver, apa nih Kak, Grab atau Grab. Gojek, apa dua-duanya? Grab aja? Hanya Grab, Oh. fokus di Grab aja. Jadi ini bakalan kita bandingin pengalaman gua di Australia jadi ojek online dan pengalaman salah satu ojek online di Indonesia gitu. Seru juga kali ya. Seru di Australia Kak, seru. Udah berapa lama berarti? Saya nge-Grab Ya. dari tahun 2018 di bulan 6, berarti sekitar 6 tahun aja. Oh iya, 5-6 tahun berarti ya. Wah lama ya juga berarti Kak. Lumayan. Itu berarti selama itu Grab doang Kak? Hanya Grab aja. Enggak sih, di tahun kedua setelah saya mendaftar Grab, itu ada yang namanya Grab to Gojek. Oke. Nah, Grab to Gojek, saya langsung daftar ke Gojek, tapi cuma setahun saya pakai aplikasi. Ya biasa Kurang. dipinjem temen, dipinjem temen kena PM, putus mitra. Ya udah sekarang fokusnya hanya Di Grab aja. Grab aja. Oh gitu. Iya. Tapi waktu itu berarti niatnya mau dua aplikasi langsung? Mau dua aplikasi. Oh, nah sama tuh, saya di Australia juga tuh. Nanti saya cerita. Karena kalau untuk perbandingan pendapatan dulu itu saya lebih srek ke Gojek. Oke. Dia lebih banyak bonusnya dan pendapatannya. Oke. Gitu. Terus setelah saya hamil kan, Iya. ada teman, Kak, aku pakai deh aplikasi lo Iya. katanya. Nanti dikasih sekian. Ya. Enggak dikasih. Enggak saya juga? Minjemin aja? Pinjemin aja. Saya bilang ya udah, tapi pakai yang aman ya. Saya Oke. gitu, ternyata tidak aman, ya udah mau bilang apa. Aduh. Oke, nanti aku mau bahas juga itu Kak, Iya. yang soal pendapatan dan lain-lain. Nanti oke. kita bandingin. Oh, by the way, mungkin boleh dikenalin dulu Kak. Oh, lengkap nih namanya. Boleh, lengkap boleh, nama panggilan boleh gitu. Hai, nama saya Imelda Sitorus, saya driver Grab Indonesia. Saya sudah menjadi driver di Grab Indonesia ini dari 2018 sampai sekarang. Panggilannya Kak Email berarti. Kalau untuk di lingkungan teman-temannya, Iya. hanya dilihat cewek, gitu. Tapi yang sekitaran alternatif ini karena sudah banyak yang saya kenal panggilnya, dan saya udah berumur juga, dia bilang Mak gitu. Kebanyakan manggil yang muda-muda Mak, gitu. Oke. Berarti, nah aku enaknya manggilnya apa nih Kak? Kakak aja nggak apa-apa. Kakak aja. Nah aku tertarik mau bahas dari awal daftarnya. Itu prosesnya gimana Kak kalau di Indonesia? Kalau dulu saya ya, mungkin setiap tahun kayaknya dia suka ada berubah-berubah ya. Kalau dulu lagi zaman saya daftar, itu saya daftar di aplikasi Kudo. Jadi harus download aplikasi dulu. Kudo, di situ saya daftar Ya. dengan mempersiapkan syarat-syaratnya seperti SKCK, itu yang lebih penting, SIM, KTP. Sudah, hanya itu, yang 3 itu aja. Itu setelah siapkan syarat-syaratnya ini harus lupa, ke kantor. sama STNK. Oh, STNK. STNK, Ya. Nah ini kan udah disiapin nih, terus harus ke kantor, ada wawancara gitu-gitu nggak Kak? Oh Apa enggak, waktu langsung? itu kita daftar, dia langsung verifikasi email, nomor telepon, upload ya, Oke, foto, upload. itu udah. Nanti 3 hari kemudian kita akan dapat SMS berupa panggilan untuk langsung kayak semacam safety riding ya. Oh, oke. Bertempat di sini di Wilayah Datika. Oke, jadi dia ada kayak bimbingan gitu ya Kak? Oh iya betul. Siap. Loh, Oke, kamu oke. di jalanan bertemu dengan ini harus begini-begini, ada dia kita. Oke. Nah kalau aku mungkin mirip-mirip Kak. Daftar dulu dari aplikasi tergantung maunya apa. Kalau kita nggak ada Gojek sama Grab di sana. Adanya yang pertama Uber. Mungkin pernah dengar Kak? Uber kan sempat ada di Indonesia. Sempat. Nah, dengar selentingan itu sahamnya dibeli dengan sama Grab. Iya. Udah nggak ada lagi. Udah nggak ada lagi. Akhirnya mungkin merger sama Grab, ya jadi satu sama Grab bagaimana. Tapi itu di luar adanya Uber. Nah yang kedua ada namanya DoorDash.
Gitu. Nah, mungkin kalau dibandingkan sama Indonesia, tadi kan kakak sempat nyebutin itu Gojek sempat bonusnya lebih menarik dan sebagainya. Nah, mungkin di Australia itu Gojek setara Uber. Gitu. DoorDash setara Grab. Kalau DoorDash itu mungkin lebih cepet dapetnya, lebih banyak, tapi bonusnya dan lain-lain tuh nggak terlalu banyak. Sama bayarannya juga tidak semenarik yang Uber. Nanti akan dibahas lebih detail. Nah, soal daftarnya yaitu Kak, tergantung mau pakai yang mana, terus kita masuk ke aplikasinya. Terus sama pakai SKCK, ada SKCK juga di sana. Cuma mungkin di sini SKCK-nya mungkin harus langsung ke kantor polisi. Iya, betul. Kalau di sana kita bisa online. Gitu. Jadi tinggal masukin data-data aja, ada langsung. Gitu. Sekalian sama biayanya deh Kak. SKCK waktu itu biayanya berapa Kak? Ingat nggak? 30.000 kalau nggak salah. Enggak sih, kayaknya sekitar 20-an. 20-an. Karena zaman dulu ya. Iya. Nah, kalau saya di sana agak mahal nih, SKCK bayarnya $35 atau 350.000. Wah, gede juga. Lumayan. Aduh, udah kayak Lumayan, bikin Kak. SIM itu Iya. mah. Nah, soal SIM, enaknya saya nggak pakai SIM karena pakai sepeda. Gitu. Cuma sepedanya sepeda elektrik ya Kak. Iya, Maksudnya yang memang dia jalannya tuh ya dibantu gitu. Dibantu sama mesin. Karena kalau nggak elektrik itu ya mungkin kebayang Kak, ngayuh sepeda dari sini, ini kan di Cibubur deket tol terus ke arah kota wisata gitu. Itu kan lumayan juga tuh. Lumayan. Nah, jadi hampir tidak mungkin pakai sepeda yang goes. kayuh ya, yang goes. goes. Betul. Jadi itu saya tidak ada SIM, tapi itu SKCK. Terus kalau kakak tadi KTP, kalau saya pakai paspor karena buat identitas kalau di luar negeri. Karena mungkin bukan warga negaranya ya. Betul. Sama harus mencantumkan ada kayak NPWP tapi untuk bisnis. Untuk pajak Untuk ya. pajak, betul. Itu aku juga mau bilang ya. Sekarang nih baru-baru ini. Sekarang pun kalau saya nyalain aplikasi itu, dia selalu meminta untuk menandatangani elektrik. Tanda-tanda elektrik itu berupa pemotongan pajak. Namun itu untuk hanya yang berpendapatan 500 juta per tahun. Kita bisa langsung tanda tangan langsung ke kantor Grab-nya, atau dari online ini dengan dipotong biaya 5.000 untuk yang mungkin karena online ya ada prosesnya seperti itu. Oke, berarti kalau pendapatannya di atas 500 juta per tahun harus isi yang pajak itu? Enggak, pun kita wajib isi, wajib isi. Namun itu akan terpotong atau jika pendapatan kita 500 juta per tahun. Kalau enggak, jadi enggak ada potongan. Tapi tetap kita harus isi biodata yang pajak ini. Seperti itu. Oke, nah itu informasi sedikit soal pajak. Nah, kita juga sekalian aja karena tadi udah bahas pajak, kita juga ada pajaknya. Kalau kita langsung kena pajak 15%. Setiap per tahun. orderan. Per tahun. Per tahun. Ya. Kayaknya sama deh di sini laporan pajaknya tiap Juni Juli apa saya kurang tahu juga. Sama saya juga kurang tahu. Pokoknya pas laporan pajak itu ya kita harus lapor juga pendapatan. Tadi syarat-syaratnya udah, terus mendaftarnya semuanya dari aplikasi, termasuk yang tadi yang ada bimbingannya itu yang safety riding. Safety riding. Kita juga ada. Kita juga ada tapi online. Walaupun sepeda. Iya. Walaupun sepeda. Iya, tapi semuanya online. Setelah mendaftar dan sebagainya, kalau di Grab itu bisa langsung jalan apa gimana Kak? Pengalaman saya setelah daftar itu saya mulai dari jam 9 kelar-kelar karena kan banyak sekali itu peminatnya dulu. Tapi saya cepat karena perempuan selalu diduluin setiap ada misalnya kita proses mau safety riding di sana. Mengikuti peraturan-peraturan pembelajaran lah. Itu kita diduluin. Karena perempuan. Terus selesai saya jam 1. Selesai jam 1 terus saya langsung jam 3 langsung coba. Langsung bisa. Tapi itu kan dulu kita harus ada kayak yang namanya saldo Kak. Saldo 100.000. Jadi itu kalau misalnya ada orderan, nah dipotong dari saldo itu kita. Kalau dulu kan masih belum bekerja sama dengan OVO. Setelah saya ada kali setahun apa 2 tahun makin gencar lah bekerja sama dengan OVO. Jadi gitu. Misalnya punya saldo 100.000, orderannya 50.000, berarti kepotong 50.000 ya di saldo. Nanti dapatnya dari cash customer. Tapi dulu itu yang tertera di aplikasi tidak pendapatan bersih. Itu masih ada potongan. Kalau sekarang yang tertera di aplikasi pendapatan bersih. Pendapatan bersih itu sudah dipotong kan ada kan kita mitra nih, ada berapa persen. Perlu diomongin kan nih? Boleh aja. Nanti kita bahas, kalau bahas pendapatan kita akan ke sana Kak. Nanti kita bahas. Nah tadi Kak, aku mau tanya, setelah mendaftar di aplikasi, berarti kalau belum ikut safety riding belum bisa jalan? Belum bisa. Waktu itu pengalamannya kakak itu berapa hari tuh dari daftar sampai ke safety riding? Misalnya sekarang langsung? Jadi kita nih masuk daftar biodata memang walaupun kita udah upload tetap kita harus bawa fisiknya.
fisiknya, disurvei sama timnya, Ya. dilihat sesuai nggak gitu kan. Ya. Sudah dilihat baru kita dibawa ke ruangan mana gitu untuk belajar tentang rambu-rambu, tentang peraturan-peraturan lalu lintas Ya. gitu. Dan kita waktu safety riding juga Kak, kita mengharuskan membonceng Penumpang. penumpang itu dia minimal anak SMP. Oh, oke. Nah, anak SMP. Jadi begitu selesai kita belajar itu semua, kita lulus nih. Ya. Karena ada skornya. Oh, Ada skornya. oke. Nah, begitu kita lulus, baru kita diarahin ke lapangan. Yang sepertinya kalau kita di sini, atau di sana ya, bikin SIM, itu kayak Oh, iya, iya, tes, iya. seperti Tes. itu, kurang lebih seperti itu. Oke. Dengan membawa Anak itu. minimal Oh. anak SMP. Kemarin itu saya bawa, kebetulan anak saya baru masuk SMP, lah dialah saya bawa kemarin itu waktu pendaftaran. Saya bonceng, ngikutin sesuai dengan instruksi mereka, dengan kaki nggak boleh turun. Iya, iya. Sebelah mana kalau nggak salah itu, Oh, aku tidak berarti lupa. bener-bener kayak tes SIM gitu ya, Kak? Nah, kan kurang lebih seperti itu. Oh, mantep Angka juga. 8 gitu kan, terus zigzag gini, nah seperti itu. Oh, ternyata seribet itu tuh. Terus ada skornya, kalau nggak lolos nggak bisa. Oh nggak bisa, Oh, itu. kaki turun aja, Terus skornya berkurang. kembali ke sono. Ah. Saya ngantri lagi, karena saya belum lulus. Ah. Saya memang kemarin itu nggak lulus. Oke. Nggak lulus, pertama nggak lulus, saya balik lagi antrian belakang. Iya. Kan dia ngantri kan, Iya. berurut. Terus ada teman di situ juga daftar, cewek, katanya dia masih kuliah gitu kan. Iya. Ibu mau nggak jadi penumpang saya, katanya gitu kan. Terus saya bilang, oh boleh, nanti gantian saya jadi penumpang ibu, katanya gitu. Oke, oh ya. Terus saya udah gantian, dia lolos. Mungkin Oke. dia memang pinter ya. Iya. Tuh. Terus giliran pas dia, Ah. ibu jangan dengerin arahan instruksi, dengerin omongan saya aja ya, katanya. Oke. Oh iya kan. Saya ikutin aja namanya anak muda ya Ah. kan. Dia merasa kalau itu saya pelan, dia bilang gas bu, jangan berhenti gitu. Akhirnya lolos dengan Lolos. instruksi dari dia. Oh. Langsung kelar. Ah, bersyukur juga waktu itu ada yang bantuin. Nah berarti itu ya, Bu. dia anak itu. Sampai sekarang aku juga lupa minta nomornya. Nah, mungkin orangnya mungkin nonton, Bu. Jadi mungkin Iya, bisa langsung ditulis di komen tuh. Iya Bisa lupa langsung. namanya juga. Wajahnya mungkin juga saya lupa. Lupa. Berarti cukup serius ya, Bu, karena Serius. saya jujur aja ya, saya kan nggak tahu nih, saya bayangannya itu ya udah daftar ke kantor, wawancara, dikasih jaket, jalan gitu. Saya enggak. pikir gitu. Serius, Wah, itu serius, perlu serius. diapresiasi tuh, karena berarti menunjukkan kepedulian mereka terhadap keamanan pengendara gitu, baik pengendara maupun orang lain. Oh iya, saya juga setiap tahun itu selalu ada notif undangan untuk safety riding lagi. Oh, nah Jadi itu saya tuh. setelah saya lolos misalnya Iya. nih mengikuti itu, nanti Iya. akan ada sertifikat dia elektrik, nah akan dikirim melalui email saya Iya. bahwa saya itu sudah mengikuti safety riding kesekian kalinya gitu. Bahkan Australia aja nggak kayak gitu. Ini saya bisa bilang dalam hal ini Indonesia lebih bagus dari Australia. Karena di sana banyak yang ini, Kak, banyak yang dia naik sepedanya ya Ugal-ugalan? ugal-ugalan, betul, ugal-ugalan. Kan kalau online kita kan cuma ya udah di next udah jalan gitu kan. Ada yang bahkan belum lancar juga tapi nekat gitu ya. Mau gimana nyari duit gitu Iya, kan. Nah, iya. cuma itu kan membahayakan dia dan orang lain. Oh. Sedangkan kalau di sini harus dites dulu, benar-benar harus datang dan sebagainya. Memang ribet tapi ya ini demi keselamatan. Nah iya betul. Itu bagus, harus diapresiasi. Kalau Gojek tahu nggak, Bu, prosesnya? Kalau sekarang saya kurang tahu ya, Iya. tapi kalau yang dulu karena judulnya Grab to Gojek, Oke. ya kan, Grab to Gojek, dia waktu itu saya hanya daftar online, dapat SMS saya pemanggilan ke kantornya di Kemang, saya datang, saya nunjukin saya nih ada undangan seperti ini, terus dia hanya lihat aplikasi Grab saya. Oke. Udah memenuhi syarat nggak, jadi orderan minimal 500 orderan. Waktu itu saya pas mendaftar itu udah 750 orderan, jadi lolos. Memang sih sebentar ya saya Iya. jadi anggota Gojek itu sebentar, tapi tidak ada pernah ngikutin yang namanya safety riding. Oh, oke. Nggak tahu Tapi sekarang harusnya ya. ada ya, harusnya ada juga. Harusnya Oke. ada. Saya dengar sama temen juga, tapi ya tahu sendiri temen mikir bilang, gua lebih baik narik. Sedangkan kalau safety riding itu kan bisa seharian Kak. Iya, iya, Orang betul, bilang, betul. Ngapain? Jadi mereka kadang mengabaikan Iya, undangan. iya, iya. Padahal itu sebenarnya sertifikat itu kan berguna juga Iya, Kak. penting. Ah, Iya, ah. iya. Iya, itu agak dilema juga karena di satu sisi si driver ini sangat bergantung sama penghasilan di hari itu Nah, gitu kan, Kak. iya. Cuma di sisi lain ya ini safety riding ini tidak boleh diabaikan karena Iya, keselamatan. iya. Ini nih yang harus dicari solusinya gitu. Apakah
mungkin gini, mungkin bisa pas safety riding itu mungkin dikasih insentif bisa gitu. Cuma pasti biayanya akan besar. Nah, itulah butuh bantuan pemerintah tuh. Boleh. Ya kan? Mau banget itu. Ya kan? Nah, itu prosesnya. Nah, kalau aku sendiri kan tadi aku bilang ada 2 aplikasi. Kalau yang Uber ini memang agak lama, Kak. Uber ini dia membatasi driver. Gitu. Jadi kalau pengalamanku sendiri itu aku daftar 2 minggu setelahnya baru bisa jalan. Gitu. Setelah daftar. Betul. Nggak bisa langsung jadi ya. Betul, nggak bisa langsung jadi. Tapi kalau yang satu lagi yang saya bilang tadi DoorDash, DoorDash itu saya hari itu daftar, hari itu juga bisa langsung gas, langsung narik. Gitu. Berarti modelnya benar seperti Grab ya. Seperti Grab ya. Saya pernah dengar juga Kak, ada yang harus ke kantor dulu, ke wawancara dan sebagainya gitu-gitu Kak. Apa mungkin itu Gojek di awal-awal kali? Waktu Grab to Gojek itu nggak bukan modelannya bukan wawancara ya menurut gitu. saya ya. Cuma hanya datang ngasih tahu SIM yang fisiknya ya. SKCK, STNK, terus dia lihat Liatin aplikasi Grab saya. Udah dia ketik-ketik download Gojek jadi. Dikasihlah saya jaket Gojeknya. Gitu. Apa mungkin kalau yang baru masuk kali ya Kak? Kalau yang kayak gini kan ya mereka lihatnya udah punya pengalaman jadi nggak perlu dites lagi, nggak perlu karena lu diwawancara udah lagi. pengalaman gitu. Mungkin kalau baru mungkin ada wawancara kayak gitu kan. Bisa jadi ya. Nah, terus tadi udah sempat disebut Kak soal peralatan perang kayak jaket dan lain-lain. Kalau dari Grab dulu, dari Grab itu seperti apa Kak? Kalau dari Grab dari awal saya daftar itu kan saya harus menyediakan uang 100.000 yang kita pakai nomor rekening 100.000 itu untuk kayak penghasilan saya mau cairin withdraw pendapatan saya ke CMB itu. Terus udah sama dompet tunai yang 100.000 yang saya bilang tadi untuk modal. Kayak deposit gitu mungkin ya Kak? Ya, deposit. Sama saya langsung dikasih helm 2, jaket 2. Dan itu free? Enggak. Itu berbayar, tapi itu dipotong langsung setiap harinya 10.000. 5.000 untuk helm, 5.000 untuk jaket. Jadi saya 10.000 sehari. Kalau nggak salah itu selama 30 hari. By the way, sorry ya guys kalau ada background suara agak berisik. Sorry Kak, kepotong sorry. Berarti totalnya 300.000? Iya. Tapi oke juga tuh Kak, berarti metodenya dia nggak bayar langsung di awal karena berat banget kan kalau bayar dang 300.000. Sekarang aplikasi, maaf nih saya sebut ya, kayak Shopee, karena saya terus terang pernah mendaftar Shopee di waktu itu waktu pandemi. Saya dapat panggilan, tapi dia bilang harus bayar atribut kan 500.000. Dapat jaket, helm sama kayak tas gitu loh untuk membawa makanan karena dia Shopee itu kan hanya makanan. Nah, ya itu saya mau bahas juga tuh sedikit. Oke, lanjut Kak. Terus 500 di 500.000, tapi kalau kita mau dapat potongan cuma bayar 450.000 cash. Nah, kalau kita mau sistem cicilan, kita hanya bayar 150. Sisanya dia tiap hari dipotong. Kalau nggak salah 5.000 juga deh Kak. Gitu. Cuma berapa harinya saya kurang tahu karena saya langsung dari mana lagi pandemi itu waktu itu yang kita lockdown itu kan. Itu semuanya daftar di Traveloka. Dulu ada Traveloka kan Kak? Ada, tapi saya nggak daftar. Saya cuma hanya yang lagi kira-kira rame lah ya. Kayak semacam Shopee kan memang kebanyakan hanya food sama paket aja. Terus saya mikir lagi kendala dengan pembayaran itu, udahlah satu aja udah cukup gitu loh. Nah, itu yang mau aku bahas Kak. Sekalian aku bahas kalau di Australia seperti apa. Jadi kalau kita, ini untuk Uber ya Kak. Kalau DoorDash seingatku kayaknya digratisin, kayaknya dapet tas deh, tapi cuma tas aja. Nah, kalau yang Uber itu lengkap banget Kak. Jadi Uber itu kita dapat peralatan buat sepeda kayak lonceng, lampu. Terus ada tuh yang bahan yang kalau kena cahaya dia tuh jadi terang buat kalau mengendarai malam biar itunya polisi itu ya kayak gitu kayak polisi ada yang abu-abu itu. Kemudian kita dapat juga lampu tuh, ada lampu depan, lampu belakang, terus dapat klakson lagi. Saya mau bilang apa tuh kalau di sepeda yang bel lonceng. Iya, karena sepeda ya kan jadi bingung. Nah, itu kita dapat itu juga, dapat lonceng, kemudian dapat jaket juga. Jaketnya kebetulan ku bawa. Coba deh nanti kita lihat. Itu dapat jaket itu bahkan kita dapatnya 2 Kak. Jadi satu yang agak tipis, mungkin yang buat musim panas, sama satu yang agak tebal buat musim dingin atau kalau hujan. Itu kemudian dapat tas juga. Nah, itu kalau yang di Uber itu gratis Kak.
Semuanya gratis. Kalau yang di DoorDash baru bayar. Kalau yang di DoorDash dapat gratis tapi tasnya doang. Sisanya kalau mau jaket gitu-gitu ya Tapi cari itu, sendiri. Cari. Ya, mereka nyediain sih. Mereka nyediain di online, di ininya mereka, apa websitenya mereka. Cuma kalau nggak mau beli pun nggak masalah. Jadi mau pakai jaket yang lain pun boleh. Nah, makanya aku kan upload konten juga Kak, aku ngojol. Makanya viewers aku tahu nih, aku nggak pernah pakai jaket yang seharusnya gitu. Selalu pakai jaket yang ya bebas lah gitu. Karena di awal sudah terbiasa pakai jaket bebas gitu. Karena nggak harus beli. Tapi tidak mempengaruhi dengan orderan. Nggak ngaruh. Karena kalau di sini saya dengar ada temen juga kalau yang Maxim kalau nggak beli jaket kayaknya agak dia mendapat orderannya agak kurang gitu. Tapi kalau dia udah membeli jaket, dia akan kalau kata bahasa di sini gacor. Gacor ya tahu. Ya gacor. Berarti itu ada kemungkinan berpengaruh ya Kak beli atau tidaknya yang khusus Maxim itu. Kali kata teman-teman karena saya juga cuma ya mereka yang berbicara ya. Kalau saya mah aku hanya Grab udah yang aku tahu ya Grab aja. Gitu. Nah itu soal peralatan atau equipmentnya. Nah udah daftar jalan. Nah waktu pertama kali jalan inget nggak kayak orderannya apa terus dapatnya berapa? Inget nggak? Ini pertama kali banget. Itu malu banget itu sebenarnya kalau mau diceritain. Pengalaman pertama kali itu saya begitu mulangin anak terus langsung nyalain aplikasi. Itu saya juga buta dengan namanya map. Tidak paham ternyata itu map itu ada settingannya. Untuk misalnya kayak kita motor nih, adalah gambar motor untuk hindari jalan tol, hindari ferry ya. Terus pokoknya semacam itulah. Jadi untuk mobil lain, untuk motor lain, saya nggak tahu itu. Dapat orderan lah di Plaza Cibubur. Plaza Cibubur. Plaza Cibubur anak SMP 147. Cowok, Kak, ini sesuai aplikasi karena kan kita udah pembelajaran nih, ngucapinnya seperti apa gitu. SOP lah SOP-nya. Ya gitu. Kak, mohon maaf, saya kan driver baru, mohon ditunjukin ya jalannya. Oh iya Bu, nih pertama anak ini. Oh yang lucu mah yang kedua ya. Yang pertama udah, selesai. Dia ke arah dekat rumahnya dia. Saya tuh belum berani Kak, begitu selesai langsung saya matiin. Saya matiin, terus saya pergi lagi. Saya memang depan plaza tujuan saya karena itu mall ya kan. Saya ke situ. Udah dapat lagi nih cewek. Kalau nggak ingat itu di Kampung Makassar, Kramat Jati. Itu tujuannya? Tujuannya dia ngambil dari Plaza Cibubur lagi. Terus saya bilang lagi seperti tadi, mohon maaf Kak, saya kan ojol baru, mohon dikasih tahu ya kalau itu jalannya. Saya bilang gitu kan. Ya Ibu, saya nggak tahu jalan. Katanya, duh gimana ini? Loh, terus kamu kesini tadi ngapain? Saya tadi dijemput sama pacar saya nonton, terus ribut lah gimana. Jadi curhat Terus gimana ini Kak? Saya ikutin map aja ya, saya bilang gitu. Oh iya Bu, nggak apa-apa, santai aja, nggak buru-buru. Nah ini dia karena ngikutin map ini, itu kan pintu tol. Ke situ lagi, aduh gimana nih? Puter lagi, sampai ke Jalan Muncul, ke situ lagi. Dek, kita udah 3 kali loh ke sini. Gimana ya, Dek? Nanya-nanya ojol sih ternyata karena memang nggak begitu belum banyak ya di sini driver ya. Ditanya juga kadang kurang tahu. Ini nggak ada yang membantu. Nggak ada yang membantu saya. Aduh, saya tarik napas, Dek gimana nanti kamu kemalaman, itu udah jam 4 tuh Kak. Dek nanti kamu kemalaman ini gimana Dek, saya bilang gitu Kak. Gak apa-apa Bu, hitung-hitung saya ngilangin suntuk saya, kata dia gitu kan. Ini anak kayaknya masih SMA nih. Waduh, anak galau. Yaudah, saya tanya setiap nanya. Akhirnya dapatlah tuh Jalan Raya Bogor. Berarti harusnya lewat sini dong Kak. Nah karena map ini loh muter dan saya belum pinter baca map. Udah, dia dapat Jalan Raya Bogor. Oh Bu, kalau di sini saya udah tahu, kata dia. Oh iya udah tunjukin ya Dek. Sambil saya inget-inget juga nanti gue pulang gimana nih gitu kan. Sejalan udah dapet itu kalau nggak salah ongkosnya cuma 50 berapa gitu ya, saya lupa. Mungkin dia kasihan juga ngeliat saya kan. Akhirnya dia kasih tuh uang 100.000 yang inget tuh yang pernah 100.000 yang di tengahnya plastik. Oh iya tahu. Iya. Uang itu saya dikasih itu, terus saya dikasih minuman, ini buat di jalan ya Bu, katanya gitu. Oh iya makanya itu udah jam 7. Saya pulang gimana? Saya ingat-ingat.
Jalan Raya Bogor gini nih. Oh udah pas udah ketemu Wiladatika, Ya, udah aman, aman. ya, udah. Udah itu, aduh kocak banget itu kalau pengalaman si anak gadis ini. Oke. Di hari pertama langsung kayak gitu tuh pengalamannya. Dua, Wah, jadi hanya dapat 2 mantap. orderan itu. Terus pernah lagi itu saya pas hari Sabtu, kalau Sabtu anak nggak sekolah kan. Saya dari jam 7 tuh udah nyalain aplikasi ke kota wisata. Rumah kan dekat Oke. kota wisata. Iya. Karena namanya kota wisata, saya juga belum paham klaster-klaster ya. Pastilah ini nama klasternya bule-bulean gitu. Iya. Dapat orderan model masih mencet kita. Oke. Belum auto bid, mencet. Oke. Saya lihat, klaster deket nih gitu kan. Dia express. Oh, oke. Pencet deket nih kata saya. Tapi kok argonya 110 ini kemana? Tapi karena saya driver baru saya takut ngensel. Saya ambil. Oke. Bawa orderan kue bolu 4 loyang. Ternyata itu di Tangerang BSD. Saya ambil. Itu berapa kilo tuh? Aduh nggak tahu lagi. Apalagi naik motor ya, 30 kilo ada. Lebih lah. Lebih ya? Lebih. Saya bingung tuh. Saya dapat ambil orderannya. Saya keliling dulu tuh di kota wisata itu nyari driver. Oke. Nah ternyata ada cowok. Bang, gua kan baru nih bang. Gua salah bahasanya nyocol ya. Gua salah nyocol. Gua kirain tadi ini klaster kota wisata. Ternyata 110 bang. Wah ini mah BSD bu katanya. Ya terus gimana bang? Saya takut ngensel tadi. Saya bilang gitu kan. Yaudah ibu download Waze kata dia. Itu kalau ada polisi ada apa itu dikasih tahu bu katanya gitu. Oh iya di downloadin nama dia, di settingan nama dia. Udah ibu biar ngirim baterai. Kira-kira ibu nyalainnya jangan dari sekarang di tempat yang ibu kira-kira udah nggak tahu jalan kata dia. Oh iya bang. Udah saya nyalainnya pas udah di Jalan Raya Bogor. Oh yang sini berarti Arumdina ke belakang Iya, itu ya. situ udah langsung saya nyalain. Aduh, lumayan bang, lumayan pegel nganterin tuh orderan. Pas balik, saya masih nyalain aplikasi. Oke. Nah, pas pulang itu saya inget patung yang gini nih, patung pancoran. Oke, ya, Dirgantara itu ya. Patung pancoran itu, terus saya bilang, di sini saya udah tahu karena Jalan. HP juga baterai udah mau habis. Saya bilang udah matiin aja, terus saya nyampe rumah itu jam 11 dari jam 7 pagi. Itu pas sampai bolunya masih ngembang apa udah kempes? Di bawah saya rasa udah kempes. Karena kan satu saya driver baru, ya kan, yang istilahnya jam terbangnya masih membawa motor ya, jam terbang membawa motor itu pun ya masih bisa dihitung jari lah. Itu loh, cuma nggak ada komplain apa-apa ya udah. Oke, wah mantep tuh perjuangannya. Iya, banyak banget perjuangannya. Mantep. Kalau saya sendiri itu pertama kali orderan, saya aktifin tuh nggak dapet Bu. Sejam nggak dapet. Mungkin banyak kali itunya ya, drivernya. Mungkin karena waktu itu saya ingatnya waktu itu weekend saya aktifinnya. Jadi hari Sabtu malam. Jadi mungkin rame juga yang lagi driver yang lagi turun, rame juga. Peminat di sana? Peminatnya banyak juga. Banyak juga. Cuma yang itu tadi kan ini kan awal baru satu aplikasi yang DoorDash ini kan, yang Uber kan harus tunggu 2 minggu belum diterima gitu. Jadi pakai satu aplikasi ya udah tunggu sejam kok nggak dapet ini ya. Wah, jadi kalau di sana itu kita ada tanda-tandanya Bu. Ada tanda di mana yang kira-kira banyak orderan. Gak tahu kalau di map di mapnya ya. Map itu dia biasanya di Grab dia merah. Oh iya. Merah. Ya. Oh kalau lokasi merah ini berarti dia udah lagi banyak orderan. Oke, ya. Banyak orderan, tapi banyak driver juga. Iya, betul. Ya, sama betul. kita juga kayak gitu. Itu kan ada beberapa istilahnya heat map apa Bu? Kalau di sini head map. Ya. Nah, itu saya juga ada tuh, itu beberapa udah saya datengin semua, Bu, datengin doang nggak dapet. Nggak tahu ya, mungkin ya memang lagi sial aja di hari itu apa gimana, tapi karena memang nggak jaminan juga, Kak. Iya. Karena saya ngalami juga emang itu bukan jaminan. Oh, iya betul. Saya sejam nggak dapet orderan tuh kayaknya cuma di pertama ini doang. Setelahnya saya kesana ya nggak ada yang selama itu, nggak ada yang selama yang pertama ini. 2 jam ada kali itu yang pertama itu. Saya udah sempet kayak apa ini mungkin bukan kerjaan saya ya gitu. Oh by the way, saya nggak ada penumpang Kak, nggak pakai penumpang. Sepeda itu pakainya cuma kanan doang. Gitu. Jatuhnya kalau di sini kayak Shopee aja. Betul, makanya tadi saya lupa sampein, saya mau bilang yang Shopee dapat tas itu, nah sama kayak kita. Shopee cuma makanan, kita juga cuma makanan. Sama paket ya? Nggak ada. Kita cuma makanan doang. Jadi itu dia di paket. Ya, jadi cuma GrabFood aja kita gitu kalau di sana. Akhirnya saya dapat tuh Kak, dapat orderan. Girang banget ya. Oh, senang banget itu. Waduh, senang banget. Saya masih ingat itu Kak, orderannya saya langsung dapat 2 sekaligus di satu restoran, dapat 2 orderan. Itu bayarannya waktu itu $14,5. Itu 145.000. Wah, kalau di sini udah kemana itu? Iya Kak.
Nah itu, Tapi itu deket nggak? lumayan, itu nggak sampai 5 kilo Kak. Nggak sampai 5 kilo. Memang. Nah nanti aku kasih tahu di sana bayarannya gimana Ih, gitu-gitu. enak banget ya. Dan ya nggak ada kendala sih, nggak ada kendala, senang banget. Cuma waktu itu saya nggak bisa ambil orderan banyak karena kalau di sana pakai sepeda itu, nah ini tips juga buat yang mau ngojol di Australia. Memang waktu itu saya pakai sepeda yang speknya kurang lah Kak. Baterainya itu nggak terlalu lama dia. Maaf menanya, itu Ya. sepedanya milik sendiri? Atau Pakai sendiri, saya waktu itu beli bekas. Oh sorry, yang pertama saya beli baru tapi saya beli yang paling murah. Paling murah, harganya waktu itu 4 juta. Sebenarnya kalau mau yang oke, yang baru harganya tuh start dari 15 juta Rupiah? rupiah. Oh. Cuma karena saya waktu itu awal datang maunya hemat, ya kan, saya ambil yang paling murah. Ternyata kurang, karena waktu itu 3-4 orderan saya harus ngecas lagi. Oh. Buang-buang waktu gitu kan. Tetap dapat lumayan tapi buang-buang waktu. Nah pada akhirnya saya kebetulan hilang juga sepeda itu dicuri orang. Akhirnya saya beli lagi Kak, tapi bekas. Oh. Nah ini baru lumayan gacor. Sekalian ngomongin pendapatan nih Kak, tadi agak kaget kan Kak dengerin. Jadi total bonusnya itu bisa hampir 500.000 Kak. Gitu. Buset. Sehari. Buset. Sehari Kak. Wih, Gitu. bisa-bisa aku ke Australia nih.